Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kak ya. Selamat pagi Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rita Bu. Oke, Rita. Rita kenapa nggak masuk? Sakit Bu. Oke, baiklah. Jadi Rita sakit ya. Lainnya masuk semua ya. Iya. Oke, kalian tahu nggak pada pagi hari ini mau belajar tentang pembelajaran apa, materi apa? Gak tahu Bu. Oke, di sini kita belajar mengenai tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua, yaitu cara perkembangbiakan vegetatif dengan generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu yaitu jenis produksi makhluk hidupnya tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Contohnya, salah satunya yaitu seperti tunas, terus akar tunggal, akar tunggal, terus spora, umbi lapis, yang terakhir ada stek daun. Nah, ini tadi merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu yaitu makhluk hidup tanpa pertemuan sel jantan dengan sel betina. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di dalam perkembangbiakan tumbuhan generatif ini itu ada seperti contohnya ya, di dalam kehidupan kita lihat gitu kan, ada yang mencangkok, menyambung, mencangkok ini pohon satu, misalkan pohon tanaman mangga dengan tanaman jambu, nah itu disebut mencangkok. Menyambung, disambungin terus. Nah, ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan generatif. Selanjutnya kita belajar ke daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan. Nah, daur hidup tumbuhan itu adalah salah satu proses yang menandai perkembangbiakan makhluk hidup sejak awal mula kehidupan dimulai di bumi hingga berproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Jadi, daur hidup tumbuhan ini dimulai dari awal dia keluar sampai dia muka bumi itu ya. Nah, itu merupakan daur hidup tumbuhan. Oke, baiklah, di sini kita akan melihat proses daur hidup tumbuhan. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian bakal melihat bagaimana sih proses daur hidup tumbuhan itu. Seperti apa, misalkan apa daur hidup pohon mangga ataupun apa. Nanti Ibu akan menayangkan ya. Jadi kalian dapat melihatnya, dapat melihat secara langsung lah, istilah katakan, dapat membayangkan bagaimana ya daur hidup tumbuhan itu seperti apa kayak gitu. Kalian dapat melihatnya. Oke, kita lihat ya videonya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji
yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah, dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Oke, baiklah. Setelah tadi kalian melihat bagaimana proses daur hidup tumbuhan, prosesnya itu seperti apa, bagaimana prosesnya. Udah paham belum kalian tentang mengenai daur hidup tumbuhan? Sudah. Sudah ya. Nah, tentang perkembangbiakan tumbuhan juga sudah paham ya bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang secara vegetatif dan generatif. Oh. Nah, oke. Nah, setelah udah melihat, nah di sini Ibu kan di dalam perkembangbiakan tumbuhan itu ada biji-bijiannya, adapun apa ya. Nah, di sini Ibu akan membuatkan sebuah mozaik. Mozaik itu seperti lukisan tapi berupa dari biji-bijian dari perkembangbiakan tumbuhan itu tadi. Nah, ini merupakan contoh dari mozaik dari biji-bijian. Nah, di sini ada kacang kedelai, ada beras, ada kacang hijau. Nah, nanti Ibu menyuruh kalian membuat mozaik seperti ini. Mozaik itu dari biji-bijian, bisa jagung, bisa terus kedelai, kacang hijau, terus beras. Itu bisa dijadikan untuk membuat mozaik. Nah, gambarnya pun itu setelah kalian misalkan mau menggambar ikan, oke, boleh gambarnya ikan, tapi dibuat mozaik, ada jagungnya, ada apanya. Itu seperti ini merupakan contoh dari mozaik ya, mozaik dari biji-bijian. Oke, nanti dikerjakan di rumah tugasnya. Nah, nanti ada tugas untuk membuat mozaik, ada PR mengenai tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Oke. Sekian tadi dari pembelajaran Ibu, apakah kalian sudah paham? Sudah. Sudah, oke. Sebelum kita tutup, nanti buka bukunya dulu halaman 45. Itu dikerjakan ya, soal-soal tentang perkembangbiakan tumbuhan. Minggu depan kita koreksi dan dikumpulkan. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, sekian tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Ilmunya dapat diserap, dapat dimanfaatkan. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.